Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih kepada Ibu Rina karena telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sistem pembelajaran Korin. Di mana ini merupakan pembelajaran kelas 11 dan masuk ke bahasan sistem ekspresi. Nah, karena kita highlight sistem pembentukan urin, maka kita akan spesifik membahas tentang ginjal. Oke, yang pertama kita ini ada anatominya dulu. Bahwasanya ginjal sebelah kanan manusia itu lebih ke bawah posisinya daripada ginjal yang sebelah kiri, dikarenakan di sebelah sini di atas ginjal sebelah kanan itu ada hati. Jadi posisinya harus dibagi dua antara ginjal dan hati. Oke, lanjut. Di sini ada gambar ginjal, yang mana strukturnya itu terdiri dari korteks, medula, lalu ini ada pelvis finalis, ini ada arteri, dan ini adalah vena. Oke, jadi di dalam masing-masing ginjal manusia itu terdapat 1 juta nefron, yang mana nefron tersebut ada dalam medula. Jika kita zoom nefron, maka terbentuk seperti ini. Nah, nefron sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama badan Malpighi dan yang kedua saluran nefron. Nah, badan Malpighi sendiri itu terdiri atas kapsul Bowman dan glomerulus, sedangkan saluran nefron terdiri dari lambung Henle, terus tubulus proximal, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, kita langsung masuk pembahasannya tentang sistem pembentukan urin. Jadi yang pertama-tama darah yang pertama-tama ini darah masuk ke dalam kapsul Bowman, tepatnya di glomerulus, yang mana nantinya akan terjadi filtrasi atau penyaringan terhadap darah, yang mana nantinya zat-zat kotor atau yang nggak dipentingkan oleh tubuh nanti akan masuk ke tubulus proximal, dan darah dan protein itu akan tetap tertahan di pembuluh darah, yang mana ini merupakan hasil penyaringannya adalah urin primer. Lanjut, setelah dari glomerulus yang mana menghasilkan urin primer, selanjutnya urin akan diproses lagi dan terjadi proses yang namanya reabsorpsi. Jadi reabsorpsi di tubulus proximal, yang mana reabsorpsi sendiri adalah merupakan sebuah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, yang mana itu terdiri dari glukosa, lalu ada air, asam amino, dan zat-zat penting lainnya. Lalu hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder, yang mana itu hanya menyisakan zat-zat yang nggak penting bagi tubuh seperti garam. Nah, lanjut, setelah dari reabsorpsi di tubulus proximal, lanjut kita ke tubulus distal, yang mana di tubulus distal sendiri merupakan proses terakhir yang dinamakan augmentasi atau penambahan zat-zat yang nggak dipentingkan oleh tubuh dan ditambahkan dari darah ke urin, yang mana di tubulus distal ini biasa hasilnya adalah urin sesungguhnya, yang mana di tubulus distal ini hasilnya adalah terdiri dari ion H+, terus ada ion K+, terus amonia dan air. Lalu dari tubulus distal urin akan ditampung sementara di tubulus collectivus sebelum nantinya akan disalurkan ke uretra. Nah, dari tubulus collectivus nanti ini akan mengalir lewat pelvis renalis di ginjal dan akan mengalir ke dari uretra
akan ditampung di kandung kemih. Nah, jika misalkan si urinnya itu udah penuh, maka saraf akan mengirimkan sinyal kepada otak, dan otak akan memberikan dorongan agar kita menuju kamar mandi untuk membuang urin, gitu. Nah, ada fakta juga teman-teman bahwasanya kenapa sih orang hamil itu mengecek kehamilannya itu menggunakan urin, atau orang yang positif narkoba itu ngecek positif narkoba atau enggak itu menggunakan urin. Sebenarnya simpel, karena dalam urin itu kan terdapat darah. Nah, jika orang menggunakan narkoba itu kenapa sih orang yang menggunakan narkoba atau orang yang hamil itu mengeceknya tuh positif atau tidaknya menggunakan urin? Sebenarnya simpel. Yang pertama, narkoba. Nah, jadi kan narkoba itu misalkan dia menggunakan suntikan untuk narkoba tersebut. Nanti zat adiktif dari narkoba itu akan tercampur dalam darah, lalu diproses di hati, dan nantinya akan disalurkan ke dalam ginjal. Nah, di ginjal tersebutlah dikarenakan narkoba merupakan zat berbahaya dan saraf menerima masukan tersebut bahwasanya itu merupakan zat berbahaya, disaringlah oleh nefron ini dan keluar melalui urin. Jadi maka itu mengapa orang yang menggunakan narkoba itu tesnya menggunakan urin. Lalu untuk kehamilan, kenapa wanita yang hamil itu menggunakan tes urin? Karena di dalam masa kehamilannya itu ada suatu hormon yang dinamakan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Itu merupakan hormon untuk wanita yang sedang hamil, dan itu hormonnya akan masuk ke dalam darah dan akan diproses. Karena kan ginjal itu kan darah kotor kan ya, dari darah kotor hingga ke darah bersih, hingga akhirnya zat beracunnya itu keluar melalui urin. Jadi si HCG-nya ini, hormonnya ini itu lolos atau lewat saluran pembentukan urin tersebut. Jadi akhirnya itu mengapa orang sedang hamil positif hamil, seperti itu. Terima kasih penjelasan saya tentang fungsi pembentukan urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.